Hai Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Sekelepan Ponpon. Kita mau ngobrolin tentang kilas masa depan Gemini dan detil jodoh kamu. Kamu akan menikah dengan siapa? Kira-kira seperti apa orangnya? Ciri-ciri pokoknya komplit jerit, Cin. Dan ini sifatnya ada general reading ya sayangku, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Gemini, so be wise and be smart, gak usah maksain deh gitu ya. Kan gak mungkin gitu dipikir logis aja, gak mungkin gitu kehidupan Gemini itu semuanya seragam, jodohnya semuanya sama, it's impossible sayang ya. Oke, jadi diambil yang relevan saja. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan kedamaian, ketenangan batin, kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu saat ini, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Kepada kamu diberikan proses kreatif dan karya, sehingga menjadi jalan rezekimu, uang terus-menerus masuk mengalir ke rekeningmu, ke dompet kamu, dengan cara yang baik dan menyenangkan. Kehidupan cintamu semarak, kamu menjadi pusaran cinta dan menarik pribadi-pribadi yang baik. Dan kepada kamu diberikan harmoni mind, body, and soul. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Well, energi Gemini di masa depan dalam kilas masa depan. Energi cinta. Reflection. Oke. Ya. Sepertinya di masa depan ini kamu dan dia itu hubungannya itu diwarnai dengan kayak posesif gitu ya, posesif yang kemudian satu sama lain tuh kayak mungkin karena memang satu sama lain pernah mengalami kegagalan sehingga jadi insecure dan itu menjadi satu trauma dan pengalaman gitu yang dibawa dalam hubungan kalian. Dan ternyata ini entah kamunya atau dia, nanti kita akan lihat ya, itu jadi kayak posesif gitu, kayak mencengkeram, pergi kemana kudu laporan gitu, terus kemudian kalau misalnya call atau message gak dijawab tuh udah rasanya tuh kayak udah gimana banget gitu, udah curiga aja bawaannya. Ada ketidakpercayaan di sini ya, ada ketidakpercayaan, ada kayak semacam ego yang ingin memiliki gitu, dan itu membuat salah satu itu biasanya sih yang perempuan kalau kayak gini, tapi kita lihat membuat jiwa kamu tuh tersiksa gitu ya, hal itu maksudnya tersiksa karena pikiran-pikiran sendiri, belum tentu dia tidak bisa dipercaya, belum tentu gitu loh, karena pikiran-pikiran sendiri. Oke. Dan kita akan lihat untuk kejadiannya, kira-kira untuk masa depan kamu dan dia itu seperti apa sih? Apakah ada kerikil-kerikil tajam di dalam pernikahan kalian? Atau happily ever after seperti di dalam dongeng? Itu perfect. Oh, ini sih keren ya, karena ternyata kamu sama dia itu hubungannya sifatnya adalah soulmate ya. Soulmate, kalau soulmate itu berarti pada saat ketemu itu udah langsung kayak ada tarikan cucok miong gitu ya. Terus udah gitu nggak terlalu banyak dramanya, nggak terlalu banyak ada drama-drama ini dan itu, and then ya udah nikah gitu aja, terjadi union. Ya, itu soulmate.
Padahal di sini saya lihat ada faktor religius. Faktor religius ada kemungkinan kamu akan menikah dengan orang yang berbeda agama, atau kalau misalnya bukan berbeda agama, ini kayak berbeda kepahaman. Jadi misalnya pun agamanya sama, beda aja itunya, apa alirannya kek, atau apanya ya, eee, apa ya, kan ada kayak semacam, eee, value-value-nya gitu ya, value-value-nya tuh beda. Nah ini tuh ada satu perbedaan gitu di dalam diri kalian. Tapi kalian bisa mensinkronkannya satu sama lain, bisa mengharmonisasikan, jadi itu pun tuh, harmonis gitu ya, harmonis satu sama lain. Oke, jadi, not a big problem gitu, maksudnya sekalipun ada perbedaan, secara religius gitu ya, tapi ini bukan menjadi satu masalah yang besar, karena kalian berhasil memadupadankan cintanya lebih besar gitu daripada hanya sekedar perbedaan-perbedaan. Oke, ada kondisi apakah lagi ke depan untuk Gemini? Mhm. Second chakra, wow. Oke. Oke. Kalian memang mungkin adalah person atau apa ya? Religious person tuh apa ya? Sama-sama masing-masing memiliki agama atau apa, menjalani agama masing-masing, tapi tidak melangkah ke dalam spiritual. Spiritual itu berbeda dengan agama, beda banget ya. Beda banget karena kalau spiritual itu ya spiritual, you know what I mean, kamu tahu ya. Spiritual itu biasanya memang, lebih kepada kayak memahami semesta itu apa adanya bagaimana gitu ya. Sementara kalau religius ya pasti mengikuti tuntunan-tuntunan agama gitu, dan kalian ternyata tidak menempuh yang namanya jalan spiritual atau jalur spiritual, atau, segala pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian, kehidupan kamu dan dia itu, tidak diselesaikan, sama-sama tidak diselesaikan, artinya belum sampai kepada tahap spiritual. Dan ini saya lihat, ini ada second chakra, Archangel Ariel. Second chakra itu adalah sacred chakra atau chakra seks, ini very aktif atau aktif sekali. Kehidupan percintaan kalian, kehidupan di ranjang pun itu so hot ya. Bener-bener yang panas, bener-bener yang aktif gitu, baik, berjalan dengan baik. Fetishnya sama, fetish itu artinya selera ya, karena kadang-kadang eh apalagi tipikal orang timur tuh kan nggak ngetes dulu gitu ya. Mungkin kalau, di barat, orang-orang bule mereka tuh udah ngetes dulu, jadi, yang namanya fetish atau selera seksual itu sama dan bisa klop. Nah, kalau di Indonesia tuh kayak beli kucing dalam karung, karena nggak ngetes dulu kan. Ya ada beberapa yang ngetes, tapi kebanyakan enggak. Nah, biasanya kalau fetishnya berbeda, itu nggak cocok dan kemudian mungkin salah satu itu bisa jadi selingkuh. Nah, tapi ini untuk kamu dan dia Gemini, ini kalian fetishnya itu sama. Namanya fetish atau selera ya. Seleranya itu sama. Jadi kalian tuh klop banget di sini ya. Oke. Kita akan lihat ada apakah lagi untuk detail dan ciri-ciri nanti ya belakangan. Gemini. Ada Sage of Cups reverse. Sage of Cups itu King of Cups ya. Sage of Swords, wow, raja-raja keluar semua nih. King of Swords ya. Ada Magician reverse. Ada Three of Pentacles di sini. Oke. Ada idea.
Oke, dan what kind of person is he atau is she? Seperti apa orangnya? Ini orangnya dia adalah seseorang yang mudah tersinggung, baper. Orangnya baper gitu, mudah tersinggung. Tapi, sebaliknya, dia juga adalah seseorang yang memegang teguh peraturan. Jadi, kalau misalnya dia udah maksudnya punya satu janji kepada kamu, makanya ini tipikalnya adalah orang yang setia. Karena dia memegang janji, memegang komitmen dengan kamu, dan komitmennya dipegang, dipertahankan, ya seperti itu, orangnya kekeh gitu ya. Terus kemudian, hanya saja ini memang saya lihat dia kayak mudah ya, gampang percaya sama orang. Jadi ini ada waspada gitu, maksudnya ke depan-depan ini di dalam rumah tangga kalian itu ada kemungkinan sih kayak kena tipu gitu ya. Mungkin investasi atau apa, karena saya lihat ini sepertinya kalian berbisnis, punya usaha sendiri, ya. Punya usaha sendiri, kalau misalnya pun bukan usaha sendiri ini, mmm, apa ya, kalaupun bukan bisnis sendiri, kalau misalnya kerja gitu ya, kerja, ini lumayan gitu diberkati, di dalam pekerjaan diberkati, sehingga secara keuangan, secara finansial itu mapan. Karena dia ini adalah orang yang pintar, banyak idenya ini di sini ya. Orang yang pintar, punya banyak ide, dan itu sangat membantu di dalam pekerjaannya dan di dalam kehidupan kalian gitu, oke. Untuk zodiak, oke wait ya, mhm mhm, oke. Ini semua zodiak ada ya? Semua zodiak ada? Oke. Oh wait, ada satu ya? Oh oke, semua zodiak ada, jadi semua zodiak ini, ada, jadi sangat terbuka sekali untuk semua zodiak ada, dan kemungkinan besar kamu ketemu sama dia itu melalui online, ya. Online itu apa aja, Kak? Bisa media sosial, bisa aplikasi biro jodoh, atau macam-macam ya, online itu banyak. Jadi media sosial jangan bikin pusing Bunda dengan nanya media sosialnya apa. Pokoknya media sosial kamu punya, dah gitu aja. Pakai nanya lagi media sosialnya apa. Semuanya bisa, open ya. Atau misalnya grup WhatsApp bisa, terus kemudian ya online ya, media sosial banyak banget sekarang, silakan dipikir sendiri gitu ya. Nggak perlu dijabarkan lah, kalian udah dewasa ya. Oke. Kalian akan bertemu melalui online, terus kemudian ini oke, sifat-sifat udah, ketemunya sudah. Oke, saya akan coba baca untuk inisial ya. Inisial dia. Saya akan selesaikan lalu nanti kita akan pause sebentar karena azan ya. Oke, ini ada L Cinta Luna, ada X Extra, ada O Oscar, ada G Gajah, ada K Kilo, oh masih ini kok, belum azan. Ada J Jojon, ada V Viva, ada Z Zulu, ada A Alpha, ada WWW Gombel, ada Y Yankee, ada F Fanta, ada H Hotel ya. Oke, setelah itu kita akan lihat untuk ciri-cirinya. Oke, untuk ciri-ciri. Untuk ciri-ciri ini sangat subjektif sekali karena kan nggak mungkin ya semua jodohnya Gemini itu ciri-cirinya seperti ini. So, kalau misalnya kamu memang bertemu dengan seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan dan kamu mantap, it's okay ya. Namun ciri-ciri ini hanya untuk membantu kalau misalnya memang ada dan kamu tahu, oh ini berarti memang dia gitu. Dan ciri-ciri ini mencoba menangkap gitu untuk energi-energi yang dominan ya sayangku. Ini sangat subjektif. Ciri-ciri jodoh Gemini. Badannya atletis,
Sepertinya dia adalah seseorang yang suka olahraga ya, biasanya, kalau atletis itu suka olahraga. Rambutnya lurus. Di sini ada sio kelinci, tahun kelahiran 75, 87, dan 99. Oh, selain rambut lurus, bisa rambut keriting ya, bisa lurus, bisa keriting. Kalau botak gimana Bunda? Ada yang nanya kemarin ya. Kalau botak kamu bisa lihatlah fotonya pas masih kecil atau pas masih ada rambutnya kan ada gitu. Masa dari kecil dari lahir kan botak kan enggak ya? Ya iya sih pas bayi botak sih memang. Tapi kan habis itu tumbuh rambut. Em, di sini ada Taurus, ada energi Taurus. Sekalipun ini semua zodiak masuk ya. Kulit cerah ya, kulitnya cerah. Posturnya tinggi, wow, udah tinggi atletis lagi. Perempuan juga bisa ya, tinggi atletis bisa banget. Selain Taurus di sini ada Capricorn. Ada Pisces juga di sini. Ada Sio Babi ya. Sio Babi itu tahun kelahiran 71, 83, dan 95. Oke, Gemini. Well. Setelah itu kita akan lihat hidupnya sehari-hari atau pekerjaannya itu apa berkaitan. Ini bisa pekerjaan, bisa hidupnya sehari-hari. Oke, untuk hidupnya sehari-hari. Ini aktivitasnya ya, bisa jadi pekerjaan atau bisa jadi kayak ya sehari-hari dia bergelut dengan apa gitu. Dia adalah seseorang yang suka bercocok tanam. Dia juga menyukai musik ya. Ini mungkin ada kemungkinan dia bisa bermain musik atau bahkan suka nyanyi ya, suka nyanyi atau suka bermain musik. Bisa jadi profesi juga bisa, pemain musik, penyanyi itu kan sebuah profesi ya. Arranger bisa banget. Atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan musik, pekerjaan yang berkaitan dengan cocok tanam, petani modern juga bisa banget, atau misalnya berjualan sayuran, punya supermarket bisa ya. Di bidang konstruksi juga arsitek, terus teknik mesin atau macam-macam ya, kontraktor, apalagi ya, pengusaha properti bisa, marketing properti juga bisa ya. Dan dia sepertinya cukup bagus gitu dalam kalau misalnya kayak apa ya, kayak bikin-bikin sesuatu tuh dia cukup bagus, cukup terampil gitu di situ. Atau pekerjaannya berkaitan dalam bidang hukum, misalnya aparat, keamanan, lawyer, macam-macam banyak ya berkaitan dalam bidang hukum bisa, penasihat hukum. Dia adalah seseorang yang dipercaya ya. Dia adalah seseorang yang percaya, bisa jadi ini juga dia HRD atau seseorang yang mengarahkan orang lain di dalam karir ya. HRD atau konsultan, psikolog, apalagi ya semacam itu ya. Penemu bakat ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas intuisinya orang ini cukup tajam. So far real good sih ya. Dan ini yang terakhir, saya akan coba gali untuk perasaan dia gitu kepada kamu selama di dalam pernikahan kalian itu seperti apa. Dia bucin sama kamu. You still have all of me. Dia bucin ya. Aku tuh pokoknya milik kamu.
Ya gimana nggak bucin, baper. Perasaannya lembut banget, ya. Ya terang aja gitu. I can find nobody else as good as you. Aku tuh nggak bisa nemuin orang yang sebaik kamu. Itu yang dia rasakan. Oh ini mah so sweet banget ya. So sweet banget dia katakan seperti itu. Aku tuh nggak bisa nemuin seseorang yang sebaik kamu katanya. Dia itu paling bingung kalau misalnya kamu nangis, ya. Kalau kamu nangis, kamu sedih, itu dia tuh udah panik. Dia panik duluan daripada kamunya, bisa lebih heboh. Dia adalah seseorang yang bisa kamu andalkan, a shoulder to cry on, ya. Seseorang tempat kamu bersandar ketika kamu merasa sedih dan kamu membutuhkan pelukan. Dan dia selalu kangen. Orang ini kalau misalnya ditinggal gitu, ditinggal pergi sama kamu, dia nggak tahan. Cepet pulang dong sayang, cepet pulang dong mam, cepet pulang dong pap gitu. Mmm, ya dia seperti itu. Dia kangen nggak betah gitu berlama-lama atau berjauh-jauhan dari kamu tuh dia nggak sanggup. Ini mah so sweet banget you know ya, Gemini. Kamu ketemu orang yang seperti ini, aduh bunda aja tuh nge-chest gitu. Nemu orang kayak begini nge-chest gitu ya. So, kalau misalnya kamu menemukan seseorang yang ciri-cirinya seperti disebutin tadi, kekepin ya. Kalau perlu dikurung. No wonder sepertinya memang ini kamu ternyata yang posesif ya karena kamu nemu orang seperti ini, that's why kamu agak posesif dan itu cukup cukup apa ya, cukup mengganggu dia sih sebenarnya ya. Belajar untuk saling percaya aja. Oke, well, kalau misalnya, kamu mau ngeklaim reading ini, silakan berikan feedback di kolom komentar dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayang. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya ya karena Bunda sering live dan saat Bunda live kamu boleh nanyain apa aja di sana ya, bebas, oke? That's why nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan ya sayangku Gemini. Oke, well Gemini, aku mendoakan agar kamu segera bertemu dengan orang seperti ini ya Gemini ya, yang sayang dan menerima kamu apa adanya. I love you Gemini, bye-bye.